Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Setelah Chen Fan selesai membuat artefak sihir yang diperlukan untuk susunan pengumpulan spirit, ia lalu pindah ke villa di gunung. Setelah membersihkan tempat itu sedikit, Chen Fan menempatkan kelima piring pengumpulan spirit di 5 sudut rumah yang dipilih. Kemudian, dia berjalan ke tengah aula dan memprakarsai teknik sihir untuk menghubungkan energinya dengan 5 lempeng piring giok tersebut. Tiba-tiba, dia menginjak lantai dan berteriak, "Mulai!" 5 sinar cahaya zamrud membentang dari 5 sudut, masing-masing berukuran setengah lusin meter. Begitu kelima sinar menyatu di atas atap, mereka mulai menyebar hingga membentuk payung hijau yang menutupi seluruh bangunan. Chen Fan menutup matanya saat dia merasakan kekuatan susunan pengumpulan spirit. Meskipun Chen Fan tidak menyalakan AC, suhu di dalam villa turun drastis. Ketika spirit Qi ditarik ke rumah oleh susunan pengumpulan spirit, itu membentuk kabut putih di sekitar dan di dalam rumah. Chen Fan bisa merasakan spirit Qi berkumpul di sekelilingnya dan kemudian masuk ke villa tanpa bisa keluar. Selesai. Paling tidak kepadatan energi spirit di villa ini dan sekitarnya, sekarang bertambah 30% lebih tinggi. Dan karena energi spirit dari danau Yang Wei ditarik kemari, maka villa ini akan menjadi payung spirit sepenuhnya. Chen Fan membuka matanya dan sangat senang dengan hasilnya. Hasilnya telah melampaui harapannya, karena itu tidak mungkin lebih baik dari ini. Terlintas dalam benaknya bahwa penyebab kesuksesan itu bukan hanya karena ukuran susunan sihirnya, tetapi juga fakta bahwa kepadatan spirit Qi di gunung ini jauh lebih besar daripada di kaki bukit. Setelah aku menyelesaikan susunan gunung berkabut dan menghubungkan spirit Qi gunung ini dengan danau, maka tempat ini benar-benar akan berubah menjadi tanah spirit. Sekarang aku tinggal menunggu material dari Tuan Wei ketiga, gumam Chen Fan dalam hati. Sementara itu, di tempat yang berbeda, terlihat di tengah laut, beberapa mil jauhnya dari daratan, ada sebuah kapal berlayar menuju kota Tianhe. Terdengar pembicaraan. "Master Hu, kita hanya 10 mil jauhnya dari pantai. Kita mungkin akan ditangkap oleh penjaga pantai jika terlalu dekat. Aku akan menurunkan speedboat dan mengantarmu menyeberang ke daratan." Pria parubaya itu berdiri tegak meskipun ombak menampar dan mengguncang kapal. Dia berdiri diam tanpa kata. Semua orang di kapal menatapnya seperti orang aneh. Dia telah berdiri seperti itu selama 24 jam dan tidak bergerak. Pria parubaya itu akhirnya memecah kesunyian dan berkata, "Tidak. Aku baik-baik saja. Aku akan ke sana sendiri." Matanya tampak mampu menembus laut yang suram dan melihat garis pantai 10 mil jauhnya. "Turunkan jangkar. Saya akan pergi ke sana sendiri," kata pria parubaya itu. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Mereka masih belasan mil jauhnya dari garis pantai. Untuk orang awam yang tidak memiliki keahlian berlayar, batu-batu tersembunyi di sekitar pasti akan menghancurkan speedboatnya. Ketika kapten akan berbicara kembali, tiba-tiba dia menyaksikan pria parubaya itu melompati pagar kapal dan melompat ke laut. "Master Hu!" Kapten dan para awak kapal berteriak bersama karena terkejut. Suara setiap orang terperangkap di tenggorokan mereka. Mereka bersandar di pagar dan melihat ke bawah, dan apa yang mereka lihat akan tetap bersama mereka selama sisa hidup mereka. Mereka melihat pria parubaya itu berlari di permukaan laut yang pecah, seolah-olah itu adalah tanah yang kokoh. Dia melesat menuju pantai dengan kecepatan luar biasa, mengikuti di belakang barisan gelombang balik yang berkilauan. Sekitar pukul 10 malam, pantai kota Tianhe diterangi oleh lampu dari beberapa mobil jeep. Xin Zong mengaitkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke arah kegelapan laut di kejauhan dengan alis kusut. Dia dikelilingi oleh pengawalnya yang paling terpercaya serta Master Wu.
Xin Zong melirik arlojinya dari waktu ke waktu, ketika tatapan tidak sabar merangkak ke wajahnya. Kenapa Lin Hu masih belum datang? Kita sudah menunggu selama sejam. Setelah beberapa saat, kesabaran Xin Zong pun semakin menipis. Dia melihat ke salah satu pengawalnya dan memerintahkannya untuk menghubungi kapal. Pengawal itu melirik ponselnya dan berteriak. Mereka sudah dekat. Pesan itu mengatakan bahwa kapal itu hanya 10 mil jauhnya dari pantai. Dan Lin Hu akan datang sendiri. Apa maksudmu dia datang sendiri? Apakah dia akan naik speedboat ke sini? Xin Zong bertanya dengan alis kusut. Ini bunuh diri untuk berlayar sendirian dalam cuaca seperti ini, Master Wu pun menggelengkan kepalanya. Didorong oleh kekhawatirannya, Xin Zong berniat untuk menghubungi kapal sekali lagi, ketika tiba-tiba, salah satu anak buahnya berteriak. Bos, lihat. Apa itu? Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk pria itu. Mereka melihat garis air yang bergolak mendekati biaya. Apakah itu speedboat? Tapi kenapa sangat cepat? Saat Xin Zong bertanya-tanya tentang pemandangan itu, dia dengan cepat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ketika garis putih semakin dekat, mereka samar-samar bisa melihat bahwa garis besar yang terbentuk di permukaan laut adalah manusia yang berlari di atas air. Mustahil. Bagaimana mungkin orang lari di atas air? Apakah mata kita mempermainkan kita? Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka menyaksikan ketika garis putih semakin dekat dan dekat sampai hanya beberapa ratus meter dari pantai. Pada saat itu, mereka tidak hanya dapat melihat orang yang berlari di laut tetapi juga mendengar suara gemercik air yang tersibak. Tiba-tiba, pria itu menendang air di bawah kakinya, menyebabkan sebuah tebasan besar. Tebasan itu membentuk kekuatan yang mengangkat tubuhnya, dan seperti elang, pria itu melayang di udara selama beberapa detik sebelum dia akhirnya mendarat dengan anggun di atas pasir. Semua orang di sana menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya deru angin yang memenuhi suasana sunyi itu. Lampu mobil menguraikan gambar seorang pria paruh baya. Meskipun ia basah kuyup oleh percikan air, tapi ia berdiri kokoh dengan punggung lurus. Anda Master Lin Hu? Xin Zong bertanya dengan suara bergetar. Ya. Apa Anda Xin Zong? Lin Hu menatap tajam ke Xin Zong. Meskipun Xin Zong berkembang dalam kehidupannya yang keras dan berantakan, kemampuan pria yang dilihat di depannya itu tetap membuatnya takut. Ya. Aku kira kamu adalah Xin Zong. Oke baik. Lin Hu mengamati sekeliling, dan tidak ada pengawal elit Xin Zong yang menarik perhatiannya. Sebaliknya, matanya tertuju pada Master Wu. Saya tidak berharap bertemu kultivator transenden lainnya di sini, kata Lin Hu dengan suara tenang. Apa yang terjadi pada saudaraku Lin Bao? Apakah kalian sudah menemukannya? Lin Hu bertanya tiba-tiba kepada Xin Zong. Xin Zong mengumpulkan tekadnya sendiri dan menjawab, Lin Bao dibunuh oleh Zhou Tianhao dari kota Chuzhou. Tidak mungkin. Lin Hu membantah. Lin Bao sudah mencapai tingkat kesuksesan fenomenal, dan karena itu dia tidak akan terluka bahkan dengan senjata biasa, apalagi manusia. Ya. Sebenarnya. Xin Zong memandang sekilas kepada Master Wu dan kemudian berkata dengan ragu, kami mendengar ada seorang pria di kota Chuzhou yang bisa menggunakan teknik guntur. Jika Lin Bao dikalahkan di Chuzhou, besar kemungkinan itu pasti karena pria itu. Teknik guntur? Minat Lin Hu jengkel saat matanya menyala. Dia bertanya dengan ragu, masih ada seseorang di Tiongkok yang bisa menggunakan teknik guntur. Saya pikir itu sudah lama hilang. Master Wu menambahkan dengan suara yang dalam, saya mencurigainya sebagai murid dari sekte Master Surgawi. Semua orang di sekitarnya memanggilnya Master Chen. Sekte Master Surgawi, Master Chen? Lin Hu mendengus, matanya berkilat. Betapapun kuatnya dia, selama dia belum menyempurnakan Dao, saya pasti akan membunuhnya semudah meremas cacing. Setiap kata-katanya membawa niat dingin untuk membunuh, yang membuat rambut pendengar berdiri di ujungnya. Master Lin Hu, apakah kamu akan pergi ke kota Chuzhou untuk membalaskan dendam saudaramu sekarang? Tanya Xin Zong hati-hati. Mengejutkan semua orang, Lin Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Selain membalas dendam saudara saya akan menyatukan kekuatan di Jiangbei dan menjadikannya penghubung untuk Sekte Hong. Wajah Xin Zong bersinar dengan gembira. Dia berseru, apakah Sekte Hong akan memasuki Cina? Iya.
Guruku akan segera kembali dan siap untuk bertarung lagi dengan Ye Nantian. Sebagai muridnya, saya harus datang ke sini untuk membuat proses kepulangannya berjalan lancar. Mendengar itu, wajah Xin Zong berseri-seri dalam antusias. Bertahun-tahun menunggu akhirnya membuahkan hasil. Keputusan Lin Hu untuk tinggal di Cina membuat Xin Zong merasa senang. Jika itu masalahnya, saya akan merekomendasikan Anda untuk menunggu setengah bulan lagi untuk turnamen seni bela diri tahunan. Ini adalah acara tahunan bagi semua tokoh terkemuka Jiangbei, untuk menyelesaikan masalah dan menyeimbangkan kekuatan yang ada. Dan Zhou Tianhao pasti akan berada di sana juga. Jika kita bisa membuat Zhou Tianhao percaya bahwa kompetisi tahun ini akan sengit, kemungkinan besar dia akan membawa Master Chen bersamanya. Lalu, panggung akan siap. Setelah Anda mengalahkan Master Chen, Anda akan dapat mengklaim dominasi atas seluruh wilayah Jiangbei. Sepakat? Sahut Master Lin Hu segera. Xin Zong pergi menjelaskan rincian rencananya. Kata-kata yang terbentuk dari mulutnya lebih cepat daripada yang bisa dilupakan oleh pikirannya. Sangat baik. Kita akan membiarkan Zhou Tianhao dan masternya hidup selama setengah bulan lagi, Lin Hu berbicara dengan matanya dipenuhi kebencian. Ketika liburan nasional berakhir, Chen Fan pun kembali ke sekolah. Ia menemukan bahwa teman-teman sekelasnya, yang mengetahui peristiwa di acara resepsi lelang saat itu, tidak lagi memandang rendah dirinya walaupun mereka juga tidak mengaguminya. Suatu hari, Su Rongfei datang untuk mencari Chen Fan. Chen Fan pun keluar dari ruang kelas untuk menemuinya. Chen Fan, pesta ulang tahunku minggu depan. Bisakah kamu datang? Tanya Su Rongfei dengan nada penuh harap. Tentu saja. Kamu adalah adikku. Dia berkata memanjakan gadis itu dengan perhatiannya. Meskipun dia tidak akan berkencan dengannya, dia bisa menjadi saudara perempuan yang selalu dia inginkan. Ah! Apakah aku hanya dianggap sebagai adik? Cahaya keluar dari mata Su Rongfei selama sepersekian detik, sebelum senyum itu kembali ke wajahnya. Dia berbalik dan keluar. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan berteriak, jam 7, Sabtu depan. Jangan lupakan itu. Chen Fan tersenyum dan berkata dalam hatinya. Aku sibuk membuat susunan sihir di gunung. Dan aku tidak mau terlibat dengan cerita melodramatik apapun untuk saat ini. Waktu berlalu, dan segera hari itu hari Sabtu. Ketika malam tiba, Chen Fan mendatangi rumah Su Rongfei berdasarkan alamat yang diberikan padanya. Rumahnya ada area yang dikenal dengan sebutan itu disebut komunitas Villa Emas. Disinilah sebagian besar keluarga kelas menengah kota Chuzhou tinggal. Kakak Chen, kau sudah datang, sambut Su Rongfei dengan senyum menawan kepada Chen Fan yang baru tiba. Selamat ulang tahun. Ini hadiah dariku. Chen Fan pun memberi selamat dan juga tersenyum. Di dalam kotak itu ada anting-anting yang terbuat dari batu giok. Chen Fan telah membentuk susunan sihir di atasnya, yang tidak kalah kuat dengan yang dia tawarkan kepada Tuan Ketiga Wei. Saat anting-anting itu dekat dengan pemakainya, itu akan melindungi pemakainya dari semua jenis penyakit. Hadiah? Terima kasih kakak Chen Fan. Su Rongfei sangat gembira. Dia menerima kotak hadiah dan mulai membongkarnya. Namun, dia dihentikan oleh Jiang Churan dengan wajah dingin. Dia mengingatkan Jiang Churan bahwa tidak sopan membongkar hadiah di depan para tamu. Masuklah. Jangan berdiri di pintu, wajah Jiang Churan sekeras batu. Dia memelototi Chen Fan dengan dendam besar. Chen Fan tersenyum dan membiarkan penghinaan Jiang Churan keluar dari pikirannya. Dia berjalan ke rumah dan mulai menyapa teman sekolah lainnya. Rumah itu sudah penuh dengan tamu, beberapa dari mereka adalah teman masa kecil Su Rongfei, dan beberapa teman yang dia temui di sekolah menengah. Chen Fan melihat banyak wajah yang akrab, Li Chen, Zhang Yumeng, Yang Chao, dan bahkan Han Yun. Oke, karena semua orang sudah datang, mari kita mulai pestanya. Seorang wanita cantik berusia 40-an menuruni tangga. Ia adalah ibunya Su Rongfei. Dia dan Su Rongfei terlihat sangat mirip. Dan meskipun sudah tua, dia tidak kalah menarik daripada gadis itu. Semua orang menyapanya serempak, "Hai Bibi." Dan Bibi Su pun mengangguk sambil tersenyum. Setelah beberapa saat pesta ulang tahun, kini tiba waktunya untuk meniup lilin dan membuat permintaan. Chu Minhui mendorong keluar gerobak, dan di atasnya ada kue 7 lapis. Itu dihiasi dengan 17 lilin untuk ulang tahun ke-17 Su Rongfei.
Semua orang menyanyikan lagu ulang tahun dan kemudian mereka menunggu gadis yang berulang tahun untuk meniup lilin dan membuat permintaan. Su Rongfei melipat tangannya dan setengah menutup matanya. Dia menatap Chen Fan secara diam-diam. Ini adalah keinginanku di usia ke-17 tahun. Aku ingin kakak Chen dan aku bisa bersama selamanya. Meskipun gadis itu membuat harapan di benaknya, Chen Fan telah mendengar setiap kata itu keras dan jelas. Melihat ekspresi tergila-gila di wajah gadis itu, Chen Fan tersenyum kecut. Dalam hatinya Chen Fan berkata, aku tahu ekspresi di matanya. Selama 500 tahun tak terkalahkan, begitu banyak hal baik dan harapan yang datang kepadaku. Namun dalam kehidupan ini, aku harus mengecewakanmu. Setelah Su Rongfei membuat keinginan itu, semua orang berebut untuk mengambil kue ulang tahun tersebut. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan seorang pria parubaya yang tampan dan halus masuk ke tengah pesta dengan sekelompok pengawal pemberani. Bibi Su yang melihat pria itu, langsung menarik wajah tegang. Kepada pria parubaya itu Bibi Su berkata, "Kenapa kau ada di sini?" Di sisi lain, wajah Su Rongfei menyala karena terkejut, dia berteriak gembira. "Ayah! Fei Fei, aku telah mendengar bahwa hari ini kamu merayakan ulang tahunmu yang ke-17. Aku telah datang jauh-jauh dari Haizhou untuk merayakan bersamamu." Pria parubaya itu berbicara secara ilmiah seperti seorang profesor universitas. Dia tersenyum kepada putrinya dan meminta maaf, dan kemudian memberi istrinya senyum hangat. "Aku adalah ayahnya, tentu saja, aku harus berada di sini untuk ulang tahunnya." Wajah Bibi Su melembut sedikit dan kemudian berkata dengan sedih, "Apakah kamu masih mengingat kami? Kenapa kau tidak bersama istrimu?" Pria parubaya itu berlari ke arahnya dan memeluknya dengan kuat ketika dia membisikkan beberapa kata-kata tenang ke telinganya. Bibi Su berusaha melepaskan diri, tetapi dia tidak berusaha keras. Dia kemudian meletakkan kepalanya di bahu pria itu dan mulai menangis terseduh-seduh. Air mata berkilau di mata Su Rongfei, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan pria itu dan mulai menangis juga. "Dia adalah ayah Fei Fei? Saya pikir dia hanya tinggal bersama ibunya. Saya telah mendengar bahwa ayahnya telah meninggalkan dia dan ibunya dan menikahi wanita kaya lainnya di kota lain. Siapa yang mengira dia kembali sekarang? Dilihat dari rombongannya, dia melakukan cukup baik untuk dirinya sendiri. Saya ingin tahu apakah dia akan membantu mantan istri dan putrinya." Pembicaraan kasakusuk naik di antara para tamu setelah melihat perkembangan ini. Chen Fan tetap diam. Lalu dia melihat dari balik bahu ayah Fei Fei dan melihat seorang lelaki tua beruban berjalan masuk. Pria tua ini memiliki dua lengan berotot. Urat birunya mengalir di lengannya, tampak seperti naga di awan. Matanya setengah tertutup dan berkilau dari waktu ke waktu. Semua pengawal berotot menatap pria tua itu dengan rasa takut dan hormat yang luar biasa. Dia pengguna kekuatan internal lain yang telah mencapai kesuksesan fenomenal. Dia setidaknya sekuat Lin Bao dan Pak Tua Wei. Seru Chen Fan dalam benaknya. Siapa ayah Su Rongfei? Mengapa dia membutuhkan perlindungan dari pengguna kekuatan internal yang kuat? Tiba-tiba, Chen Fan mendengar seseorang berseru dengan tidak percaya, "Apakah hanya aku atau ayah Fei Fei yang terlihat seperti Tuan Nao?" "Tuan Nao? Siapa itu Tuan Nao?" Semua orang melongo melihat yang berbicara, yang ternyata adalah Han Yun. Dan tidak ada yang pernah mendengar sebelumnya nama seperti itu di kota Chuzhou. Setelah mengikuti Pak Tua Zhen selama bertahun-tahun, Han Yun tahu lebih banyak daripada teman-teman mudanya. Dia tiba-tiba berseru dengan suara tenang tapi bersemangat. "Suao dari Haidong." Kata-kata Han Yun mengejutkan semua orang. Meskipun tidak ada yang pernah mendengar tentang Tuan Nao, Suao dari Haidong adalah nama keluarga di wilayah Jiangbei. Suao adalah orang terkaya di kota Haizhou jika bukan di seluruh wilayah Jiangbei. Sama seperti Xinzong dari kota Tianhe, dan tuan ketiga dari kota Chuzhou, dia adalah salah satu taipan paling kuat di wilayah ini. Dibandingkan dengannya, Zhou Tianhao tidak lain hanyalah bidak. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin.